warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaldi Ahmad Junata dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh Bu Salmia SPD MPDE. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang konsep inflasi. Definisi inflasi. Inflasi merupakan fenomena terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara bersama-sama dan secara terus-menerus. Jika yang mengalami kenaikan harga hanya satu atau dua jenis barang, maka belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Sumber terjadinya inflasi. Secara garis besar, ada dua sumber utama terjadinya inflasi. Pertama, sumber inflasi dari sisi permintaan. Yang kedua, sumber inflasi dari sisi produksi atau penawaran. Yang pertama, inflasi sebagai akibat dorongan permintaan atau demandful inflation. Merupakan kenaikan harga terjadi karena dalam suatu waktu terjadi peningkatan permintaan secara bersama-sama dan drastis. Kondisi ini misalkan terjadi pada saat menjelang hari raya atau tahun baru. Pada kondisi tersebut, masyarakat berbondong-bondong melakukan aktivitas pembelian sehingga permintaannya naik dan akibatnya harga juga naik. Terjadilah inflasi. Yang kedua, cost push inflation. Dari sisi produksi ada tiga sumber penyebab terjadinya inflasi. Pertama, inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi. Misalkan kenaikan BBM yang menyebabkan terjadinya kenaikan biaya produksi, sehingga diikuti dengan berbagai kenaikan harga yang lain. Yang kedua, terjadinya jumlah produksi yang mengalami penurunan atau terhambat. Terhambatnya kegiatan produksi menyebabkan produk yang dihasilkan berkurang, sehingga harganya menjadi naik karena barangnya langka. Misalkan penurunan produksi terjadi akibat terjadinya bencana. Yang ketiga, terhambatnya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang terhambat menyebabkan terjadinya inflasi karena barang langka sehingga harganya naik. Teori inflasi. Para pakar ekonomi memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang apa yang menyebabkan terjadinya inflasi. Pertama, teori kuantitas. Teori ini beranggapan bahwa yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah karena jumlah penawaran uang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah permintaan uang. Yang kedua, teori Keynesian. Teori Keynesian menganggap manusia selalu merasa tidak puas sehingga selalu ingin menambah jumlah permintaannya atau jumlah konsumsinya. Teori Keynesian mengasumsikan ada dua hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Pertama, sama dengan teori kuantitas, bahwa jumlah uang yang beredar lebih tinggi daripada jumlah permintaannya. Yang kedua adalah disebabkan karena penawaran barang atau jasa relatif tetap, sedangkan permintaannya terus naik. Jadi, kenaikan jumlah permintaan inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang ketiga, teori strukturalis. Teori strukturalis memiliki pendapat yang hampir sama dengan teori kuantitas dan Keynesian. Perbedaannya berada pada titik tolak penyebab kondisi tersebut terjadi. Jika Keynesian menganggap yang menyebabkan naiknya permintaan adalah karena sifat manusia yang tidak puas, maka teori strukturalis menganggap bahwa yang menyebabkan naiknya permintaan adalah karena kapasitas produksi negara yang rendah atau struktur ekonominya yang bermasalah. Teori strukturalis berpendapat bahwa inflasi terjadi karena kemampuan produksi rendah, sedangkan di sisi yang lain, jumlah permintaannya tinggi. Pada saat yang sama,
kemampuan negara untuk melakukan impor terbatas, sehingga terjadilah inflasi. Karena tidak dapat impor, maka akan terjadi kenaikan harga, dikarenakan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Yang keempat, teori MMT atau Modern Monetary Theory. MMT memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan teori sebelumnya. Ia menganggap teori ini beranggapan bahwa yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah karena adanya dua hal. Pertama, uang tidak dijamin dengan emas atau nilai uang relatif berubah-ubah. Uang yang tidak dijaminkan dengan emas inilah yang membuat nilai uang bisa naik atau bisa turun. Teori ini menganggap inflasi tidak terjadi karena jumlah penawaran uang lebih tinggi jika dibandingkan dengan permintaan, melainkan inflasi terjadi karena uang tidak lagi murni sebagai alat pembayaran, tapi juga sebagai komoditas perdagangan. Dengan kata lain, MMT menganggap ada dua hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Pertama, uang yang tidak dijaminkan dengan emas. Yang kedua, uang yang dijadikan sebagai komoditas perdagangan, sehingga terjadilah inflasi. MMT menawarkan solusi. Pertama, uang harus ditetapkan atau flat nilai tukarnya, yang dijamin dengan emas. Jadi, emas dijadikan sebagai jaminan nilai uang. Berikutnya, jenis-jenis inflasi. Berdasarkan cakupan dan pengaruhnya, ada close inflation. Close inflation merupakan inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga hanya pada satu kelompok harga tertentu dan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap harga yang lain. Yang kedua, open inflation merupakan inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga terjadi secara umum hampir pada semua jenis barang. Sebagai contoh, inflasi karena kenaikan harga BBM yang menyebabkan harga-harga lain juga ikut naik. Berikutnya, berdasarkan asal terjadinya inflasi. Ada dua jenis inflasi. Pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi terjadi hanya di dalam negeri dan bukan karena faktor lain di luar negeri. Misalkan inflasi di Indonesia karena suasana lebaran. Yang kedua, inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi terjadi karena kenaikan harga-harga barang impor yang ada di luar negeri, sehingga ikut mempengaruhi kenaikan harga yang ada di dalam negeri. Berikutnya, dampak terjadinya inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Secara umum, dampak positif dari inflasi adalah 1. Orang yang memiliki hutang atau hutang di bank. Inflasi menyebabkan nilai hutang mereka menjadi turun. Nilai hutang yang mereka pinjam beberapa tahun lalu dengan yang harus dibayar hari ini pasti berbeda. Terjadi penurunan nilai. Yang kedua, bagi produsen. Adanya inflasi menyebabkan produsen mendapatkan keuntungan. Karena pada saat sebelum terjadi inflasi, mereka menggunakan biaya produksi yang lebih rendah. Pada saat inflasi, harga jualnya naik, sehingga mereka mendapatkan marginnya juga ikut naik. Dampak positif inflasi yang ketiga, memiliki manfaat bagi negara. Negara yang sedang tumbuh berkembang biasanya akan membuat orang mengalami kenaikan pendapatan, sehingga terjadilah inflasi ringan. Jadi inflasi ringan memiliki manfaat untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya adalah dampak negatif dari inflasi. Kita tahu kenaikan harga yang tidak terkontrol menyebabkan dampak negatif dan memiliki pengaruh yang buruk terhadap perekonomian. Ada beberapa dampak negatif. Pertama,
menyebabkan masyarakat malas menabung. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka akan kesulitan untuk menabung. Karena apa? Nilai uang yang mereka tabung tergilas dengan inflasi. Yang kedua, dampak negatifnya adalah penurunan daya beli masyarakat. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, terjadinya inflasi menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan daya beli yang baik, atau semakin lama semakin turun. Jika awalnya 1 juta bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan, dengan adanya inflasi, uang 1 juta hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 minggu saja. Dan ini akan sangat menyulitkan bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Dan dampak negatif yang ketiga adalah inflasi menyebabkan keraguan-raguan bagi investor. Investor pasti akan sangat berhitung dengan tingkat inflasi. Mereka akan menghindari negara-negara yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi karena dianggap berisiko dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.